Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pendengar semuanya, di Ramadan pertama ini saya ingin membahas tentang imsak ya. Imsak yang tentu saja adalah akhir dari waktu sahur gitu ya. Jadi ketika sudah imsak, kita sudah dilarang untuk makan sahur. Nah, kalau di Indonesia imsak kan biasanya menggunakan jadwal ya, jadwal imsak misalnya pukul berapa dari pukul berapa begitu. Nah, tapi kalau di Arab ya, kalau di Arab di zaman dulu bahkan mungkin sampai sekarang juga masih digunakan. Di Arab itu imsaknya itu imsaknya itu diukur dari azan gitu. Jadi di Madinah terutama di sana itu azannya 2 kali gitu. Nah, azan pertama itu adalah untuk mengingatkan bahwa sebentar lagi waktu sahur akan berakhir. Nah, azan kedua yaitu betul-betul sudah tidak bisa makan sama sekali karena itu artinya sudah imsak gitu. Nah, jadi dulu itu ada 2 orang muazin yang disuruh untuk azan. Yang pertama ada azannya Abdullah Umi Maktum, seorang tunanetra. Nah, kalau dia yang azan berarti itu orang masih bisa boleh makan lah istilahnya begitu ya. Nah, kalau Bilal yang azan berarti orang sudah tidak bisa makan sama sekali. Nah, itu yang dijadikan patokan untuk imsak ya dari dulu dan mungkin sampai sekarang. Makanya ada sebagian pendapat bahwa jadwal imsak itu bid'ah, ada yang mengatakan begitu. Tapi di Indonesia itu digunakan dan saya rasa itu tidak terlalu bermasalah ya. Itu tidak terlalu bermasalah, itu cuma khilafiyah saja itu. Itu kembali kepada pilihan pendengar semuanya, mau pilih yang azan sebagai tolak ukur imsak itu atau lebih memilih jadwal imsak yang memang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi itu sedikit tentang imsak ini. Nah, kalau sudah azan, misalnya azan subuh, berarti kita memang sudah tidak boleh makan sahur lagi. Nah, kecuali kalau kita tidak tahu kalau itu sudah azan. Misalnya kita bangun, kita tidak tahu kalau sebenarnya sudah azan subuh. Kita taunya pada saat qomat. Ya, karena kita tidak tahu, ya puasa kita dianggap sah. Tapi kalau kita tahu dan sengaja minum atau makan pada saat azan, maka itu yang akan menjadi masalah gitu. Artinya akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi perkara imsak ini saya kembalikan kepada pendengar semuanya untuk memilih mau ikut yang mana. Apakah mau ikut yang jadwal atau yang azan gitu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kalau saya lebih memilih yang ukurannya azan, karena biasanya kalau masih tarhim saya itu masih minum atau makan gitu. Tapi kalau sudah azan saya sudah tidak makan lagi karena itu kan ukuran yang sudah ditetapkan. Dan seperti yang saya bilang di awal kan di Madinah terutama itu masih digunakan begitu ya, masih digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur bahwa waktu sahur sudah berakhir dengan azan subuh yang kedua. Nah, saya nggak tahu apakah di Indonesia diterapkan seperti itu atau tidak gitu. Mungkin kalau di Indonesia diterapkan seperti itu sedikit tidak umum, tapi itu bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang sudah lama, hanya kan kita tidak menerapkan itu. Kita lebih kepada jadwal gitu. Dan kalau kita terapkan di Indonesia sebenarnya kembali lagi tidak masalah, cuman mungkin akan dianggap tidak umum. Kalau di Madinah azan 2 kali itu sudah biasa karena itu adalah penanda. Karena kan zaman dulu sebenarnya belum ada jam, belum ada jadwal, jadi ukurannya azan. Jadi untuk yang mengatakan jadwal imsak itu bid'ah, itu juga mestinya mereka berpikir bahwa di zaman dulu kan tidak ada jadwal, tidak ada jam. Jadi ya untuk mengukur pada saat itu mau tahu imsak atau tidak itu kan pasti harus pakai cara-cara tertentu. Salah satunya dengan menghadirkan 2 orang muazin. Muazin pertama Abdullah Umi Maktum,
muazin kedua adalah Bilal bin Rabah. Kalau yang azan adalah Abdullah Umi Maktum, maka masih bisa makan karena itu sebagai pengingat saja. Nah, tapi kalau yang azan itu adalah Bilal bin Rabah, ya berarti benar-benar sudah tidak bisa makan. Jadi kalau ada yang mengatakan jadwal imsak itu bid'ah, ya kembali lagi kita lihat kenapa itu bisa terjadi pada masa itu, ya karena waktu itu kan belum ada jam gitu kan. Ya, orang juga kalau mau tahu waktu itu sudah pukul berapa kan mereka melihat dari bayangan matahari misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit ya tentang insaf. Jadi saya mengembalikan kepada pendengar sekalian mau memilih yang mana, yang jadwal insaf atau dengan azan 2 kali yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga puasa kita ya di hari ini, khususnya di hari yang pertama ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap bisa istiqomah sampai nanti di hari-hari terakhir, karena biasanya puasa menjelang hari-hari terakhir itu semakin berat dan semakin sulit gitu ya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.